Perkenalkan, nama saya Utari Sinaga, NIM 2104551, Program Studi Manajemen Resort Leisure Angkatan 2021. Di sini saya akan sharing firman Tuhan, khotbah singkat mengenai beberapa hal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Kristen KU 101 Agama yang diampu oleh dosen Pasuka Prayanta Pandia, SPD MPFIS. Siapakah sebenarnya Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah manusia yang paling sempurna. Ketika dia ditanya oleh imam besar, apakah engkau Raja Mesias? Yesus mengatakan, seperti yang kau katakan, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari awan-awan. Lalu imam mengoyakkan bajunya dan menyerahkan Yesus Kristus ke tangan orang untuk disalibkan. Yesus menebus dosa kita melalui pensalibannya agar kita dapat diselamatkan. Yesus pun dibawa untuk disalibkan, lalu dibawa dulu ke Pontius Pilatus. Pada saat itu Pilatus bertanya, apakah engkau Mesias? Lalu Tuhan mengatakan, ya seperti yang engkau katakan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman seiman bisa merasakan kasih sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah sekarang aku mau menjelaskan tentang sharing firman Tuhan sedikit tentang 5 pokok. Yang pertama itu ada tentang Yesus Kristus, yang kedua adalah tentang dosa dan keselamatan, yang ketiga adalah tentang Alkitab, yang keempat adalah iman dan ketaatan, dan yang kelima adalah driven purpose of life. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, ada baiknya kita berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Engkau telah menghadirkan hamba-Mu ini Tuhan di acara virtual YouTube ini untuk men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang akan kami sampaikan Tuhan, apa yang akan hamba sampaikan itu dapat menjadi rema dan menjadi terang juga bagi saudara-saudara seiman yang telah menonton video ini Tuhan. Walaupun virtual Tuhan, seperti firman-Mu berkata, di mana 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau akan hadir. Maka hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan untuk memberikan pencerahan, pengarahan dalam setiap firman yang akan hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, sebelumnya kami memohon ampun atas segala dosa yang kami pernah berbuat Tuhan, agar apa yang telah kami perbuat itu bisa memohonkan apa yang akan kami panjatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Yesus Kristus. Nah, landasan Alkitab dari Yesus Kristus ini ada di Markus 8 ayat 27 sampai 29. Markus 8 ayat 27 sampai 29. Teman-teman seiman bisa membacanya di dalam rumah dan mengikutinya di dalam hati yang akan saya bacakan. Ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dari firman ini, Yesus bertanya gitu kepada murid-muridnya, aku ini siapa? Siapakah aku ini? Lalu para muridnya mengatakan, ada yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yesus itu adalah Elia, seorang dari para nabi. Ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah seorang Mesias. Lalu sebenarnya siapa sih Yesus itu? Siapakah seorang Yesus gitu? Ketika kita tarik kepada kehidupan kita sendiri gitu, terutama secara saya pribadi, saya pernah bertanya kepada saudara-saudara dan kerabat seiman saya yang di sekitar rumah, siapa sih Yesus menurut kamu? Menurut mereka Yesus itu adalah seorang raja di atas segala raja, sudah raja dan di atas segala raja. Yesus itu adalah seorang yang sempurna, manusia yang sangat sempurna di muka bumi ini. Nah, menurut teman-teman seiman, siapakah Yesus? Teman-teman bisa jawab dalam hati teman-teman sendiri. Dan jika
kita lihat pada abad 2000 tahun yang lampau, Yesus itu dipandang sebagai orang yang biasa, orang yang tidak punya kemampuan apapun, orang yang biasa aja sama seperti kita gitu. Ada juga setiap agama besar yang mengajarkan itu Yesus adalah seorang nabi atau seorang guru yang baik dan saleh. Dan sebenarnya Yesus itu apa sih? Nah, kita bergantung pada Alkitab. Nah, Alkitab ini mengatakan Yesus itu lebih dari sekedar seorang nabi, Yesus juga lebih dari sekedar guru yang baik, dan Yesus itu adalah lebih dari seorang manusia yang saleh. Nah, mari kita lihat dari Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di sini adalah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus dan Bapa adalah satu kesatuan. Apa maksudnya satu kesatuan? Adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu dari Yohanes 14 ayat yang ke-5, orang yang sudah melihat Aku sudah melihat Bapa. Orang yang sudah melihat Yesus Kristus sudah melihat Bapa di surga. Jadi ketika kita melihat seorang Yesus Kristus, kepribadian Yesus Kristus, berarti kita sebagai anak-anaknya, kita sudah melihat bagaimana Bapa di surga. Lalu kita baca di ayat yang lain dari Yohanes 13 ayat 13, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan itu kata yang tepat. Tuhan Yesus di mata murid-muridnya adalah seorang guru, dan di dalam kehidupan nyata sebagai kita, umatnya, Tuhan itu menjadi Tuhan Yesus Kristus. Lalu kedatangannya Yesus Kristus itu telah dinubuatkan pada beratus tahun sebelum kelahiran Yesus. Alkitab sudah mencatat nubuat para nabi Israel tentang kedatangannya. Jadi ketika Yesus jauh sebelum Yesus lahir itu, para nabi itu telah membuat para nubuat untuk kedatangannya. Nah, perjanjian lama yang ditulis oleh banyak penulis yang sekitar jangka 1500 tahun yang lalu mengandung sekitar 300 nubuat kedatangan Yesus Kristus. Nah, tempat kelahiran Yesus Kristus ini pada Mika 5 ayat 2 ada di Bethlehem, dan nama-namanya itu bisa disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, Yesus juga kekal pada ayat firman pengantarnya dari Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum Abraham ada di tengah-tengah kehidupan manusia, Yesus Kristus itu telah ada lebih dulu daripada Abraham. Lalu bisa kita lihat dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi sampai kapanpun, mau hari kemarin, mau sekarang, sampai kapanpun selama-lamanya Tuhan Yesus itu tetap sama, tetap menjadi pribadi yang baik yang menjadi penolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka buat saudara-saudara seiman yang nonton video ini, semoga kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah penolong kita yang setia, yang selalu membantu kita dalam segala perkaranya, segala permasalahan kita. Itulah Yesus Kristus ya. Jadi kesimpulannya, Yesus Kristus itu bukanlah seorang manusia, bahkan lebih dari manusia yang saleh, manusia yang kekal, manusia yang sempurna, lebih dari para nabi. Bahkan Yesus Kristus adalah Mesias, Raja di atas segala raja, yang selalu menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga kita, menuntun dan mengarahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, adalah dosa dan keselamatan.
Nah, sebenarnya apa definisi keselamatan itu? Keselamatan yang utuh menurut saudara-saudara seiman. Mungkin saudara-saudara seiman bisa menyampaikan bahwa keselamatan kita adalah Yesus Kristus, seorang penyelamat. Nah, dan benar apa adanya bahwa keselamatan kita itu ada dalam Yesus Kristus, Allah yang 100% sempurna. Sebenarnya adanya keselamatan, adanya penyelamatan itu karena kita melakukan permasalahan-permasalahan sebelumnya gitu. Tidak ada penyelamatan karena dosa yang kita perbuat dari permasalahan-permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sebenarnya apa sih masalah manusia itu? Nah, masalah manusia itu biasanya ketika saya ambil poin pentingnya itu ada 5 masalah penting yang selalu dihadapi manusia. Yang pertama itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian mungkin akan seseorang dengan kepada suatu hal yang tidak pasti, yang membuat bertanya-tanya, kapan Tuhan? Mungkin juga bisa kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah ketidakmampuan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Lalu kita, wah ini sebuah dosa, sebuah kesalahan yang membuat kita menjadi berdosa gitu. Lalu ada kekecewaan mungkin kepada kerabat kita, sahabat kita yang mungkin mengkhianati kita, sehingga kita menjadi kesal dan membuat dosa dari hal tersebut gitu. Lalu ada kemampuan tiap orang yang berbeda, mungkin ini bisa masuk ke iri hati, dengki dan sebagainya. Lalu ada mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang tidak menyangka mengapa pandemi ini tidak selesai gitu. Lalu apa sih problem besar manusia dari segala sesuatu yang telah saya paparkan tadi? Ya, benar, dosa. Dosa adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dosa itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan gitu. Maka bisa kita lihat dosa pertama manusia itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Akan saya bacakan untuk kita semua. Teman-teman bisa membacanya di dalam rumah. Pada zaman Adam dan Hawa, manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Tetapi manusia memilih tidak taat. Manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden dan putus hubungan. Nah, dosa adalah potensi, bukan sekedar perbuatan. Dosa itu ibarat biji yang punya potensi untuk tidak melakukan hal yang baik. Jadi ibaratkan pohon, ada pohon besar. Pohon besar ini bisa tumbuh secara besar mulai dari biji yang kecil. Biji yang kecil ini kita ibaratkan sebagai dosa. Dosa yang potensinya bisa kita kembangkan, bisa kita berkembang biak menjadi dosa yang sangat besar gitu. Nah, terkadang banyak yang bertanya-tanya gitu, jika kita menghubungkan dengan dosa, sebenarnya manusia itu semuanya berdosa. Lalu apakah bayi itu berdosa? Bayi yang baru lahir, apakah dia berdosa? Nah, jawabannya itu ada dari Keluaran 21 ayat 22 sampai 23, di mana Alkitab menyatakan bayi dalam kandungan itu sudah berdosa. Lalu sebenarnya itu sudah berdosa karena bayi itu lahir dari anak darah manusia gitu, yang sudah melahirkan dari dosa keturunan gitu. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, adalah tentang Alkitab. Apa sih itu Alkitab? Alkitab adalah ini yang saya pegang saat ini. Alkitab ini mohon maaf, saya sampai sedikit robek ini karena saya suka membaca Alkitab, puji Tuhan. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara seiman, ini ada Alkitab. Alkitab itu definisinya, al itu suci, kitab itu adalah kitab. Jadi Alkitab itu kitab yang suci, yang sangat suci gitu ya. Nah, Alkitab ini adalah Alkitab sebuah buku istimewa, bukan buku sembarangan yang mungkin terkadang bisa orang injak-injak, bisa orang perjual. Alkitab ini tidak diperjualbelikan ya. Dan Alkitab ini setahu saya proses pembuatannya itu lama sekali. Nanti akan kita bahas ya. Lalu Alkitab ini adalah bahan tulis yang kuno. Ditulisnya itu bisa ada 4. Ditulis dari loh batu, ditulis dari tanah liat, ditulis di papirus, dan ditulis di kulit gitu, ada juga. Nah, sebenarnya bagaimana sih
cara kita tahu atau kamu tahu bagaimana Alkitab ini berasal dari Tuhan. Alkitab ini bisa kita lihat dari Alkitab ketika Tuhan berbicara langsung kepada manusia ditulis dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Jadi dalam kurun waktu yang berbeda-beda Tuhan mengatakan kepada manusia langsung, lalu dicatat oleh para nabi dalam Alkitab ini. Nah, Alkitab juga memprediksikan masa depan kita gitu, masa depannya, bagaimana cara kita berkehidupan, bagaimana tata cara kita. Kalau teman-teman seiman bertanya, kenapa sih Alkitab itu isinya kitab-kitab yang banyak banget? Apakah penulisnya banyak? Apakah penulisnya cuma satu menurut pendapat masing-masing? Nah, jawabannya itu, jadi setiap kitab yang ada dalam Alkitab itu ditulis oleh para nabi. Nah, contohnya ada Nabi Musa atau nabi yang lain. Nah, itu tetap satu firmannya, firman dari Tuhan. Jadi kenapa kalau misalnya kitab-kitab itu banyak, itu tetap yang ditulis dari berbagai kitab itu adalah firman yang telah difirmankan oleh Tuhan, yang telah disampaikan untuk para umatnya, lalu ditulis oleh para nabi. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya kitabnya banyak itu berarti kitab kita banyak dan kayak nulisnya beda-beda, enggak, tapi tetap firmannya itu dari Tuhan berasalnya, tapi banyak kitabnya yang dijadikan satu buku yang disebut Alkitab yang sering kita baca. Nah, terus kalau misalnya zaman dahulu itu banyak orang Yahudi. Lalu pada penulisan Alkitab dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu ada kaidah penulisannya yang ditetapkan oleh bangsa Yahudi seperti Perjanjian Lama. Yang pertama itu, isi penulisan Alkitab harus dituliskan dari berdasarkan firman yang telah Tuhan sampaikan dan ditulis oleh para nabi. Dan yang kedua itu, bahasa dalam Alkitab harus digunakan berdasarkan bahasa yang digunakan oleh bangsa Israel. Nah, makanya jumlah yang maka dari itu Perjanjian Lama isinya banyak sekali menggunakan bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh bangsa Israel. Jika dalam Perjanjian Baru, yang pertama itu kaidahnya harus berdasarkan firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan dan ditulis oleh para nabi atau rasul seperti Petrus atau Paulus, dan kebenarannya itu dapat dibuktikan gitu keabsahannya. Siapakah yang menulis? Contohnya seperti kitab Lukas ditulis oleh Lukas atau kitab-kitab lainnya, dan perlu adanya isi yang mencakupkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi isi firman Tuhan dapat mengarahkan menjadi pedoman hidup kita dalam keseharian. Nah, Alkitab juga disebut kitab yang istimewa. Kenapa? Karena Alkitab ini bisa ditulis dimanapun, seperti di loh batu, di tanah liat, di papirus, di kulit. Lalu fakta menakjubkan tentang Alkitab itu, Alkitab ditulis kurang lebih sekitar 1600 tahun yang lalu. Ternyata lama sekali ya. Dan Alkitab juga ditulis kurang lebih oleh 40 penulis. Maka dari itu, kenapa banyak kitab-kitab yang berbeda-beda? Karena penulisnya pun ada 40, tetapi 40 penulis ini berdasarkan dari apa yang telah Tuhan sampaikan dan firmankan kepada kita. Lalu ada fakta-fakta sejarah dari tokoh Alkitab seperti penglihatan Daniel terjadi itu pada tahun sekitar 550 sebelum Masehi. Nah, kematian Alexander atau terbaginya menjadi 4 kerajaan itu sekitar tahun 323 sebelum Masehi. Lalu seperti selisih penglihatan ada sekitar 227 tahun. Teman-teman seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya adalah tentang iman dan ketaatan. Sebenarnya apa sih definisi iman dan ketaatan tersebut? Jika kita melihat dari definisi iman sendiri, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus berbuat agar iman itu sendiri tidak mati. Lalu apa sih definisi dari ketaatan? Ketaatan itu adalah setia dan tetap berpegang teguh pada firman Allah, menaati hukum-hukum Allah seperti hukum Taurat, 10 perintah Allah. Bisa ayat landasannya itu dari, kita baca bersama-sama ya, dari 1 Korintus 7. Dari 1 Korintus 7
berbunyi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, dari firman ini landasan bahwa kita harus mentaati hukum-hukum Allah, baik dia manusia atau orang-orang yang tidak disunat ataupun disunat, dia tidak penting. Maksudnya tidak penting di sini itu dia tidak perlu mementingkan sunat atau tidak disunat. Yang penting dia mentaati hukum-hukum yang telah Allah ajarkan gitu. Baik, mari kita langsung buka aja dari Markus 26. Markus 26 ayat 39. Matius maksudnya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah tipe-tipe yang masuk kepada menyerahkan diri agar masalahnya cepat berlalu, agar bebannya cepat berlalu, sama seperti dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin berserah kepada Tuhan, ingin menyerahkan segala beban-beban yang kita hadapi, jika diulang seperti, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Kita anggap sebuah cawan ini adalah masalah hidup kita. Biarlah cawan ini cepat berlalu. Jadi kita berdoa kepada Tuhan agar masalah-masalah kita dapat terselesaikan gitu. Lalu jika dilanjut di ayat selanjutnya, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini benar-benar definisi berserah, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita berdoa, "Ya Tuhan, aku ingin masalahku cepat selesaikan." Tetapi jangan memaksa kehendak Tuhan. "Tuhan, pokoknya ini harus beres. Tuhan, pokoknya aku gak mau tahu masalah ini harus diselesaikan." Tidak, kita memohon kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada Tuhan agar apa yang kita inginkan itu Tuhan yang mendengar gitu. Tuhan mendengarkan apa yang kita ingin, tapi jangan memaksa Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak, karena kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak manusia dan waktunya itu sangat berbeda. Nah, di sini bisa kita baca ketaatan-ketaatan yang ada dalam Alkitab, seperti dalam Yohanes 3 ayat 36, "Ketika orang percaya, maka selanjutnya ia harus taat." Jadi ketaatan itu tidak hanya seperti kita berdoa kepada Tuhan, kita mengikuti apa yang ingin Tuhan inginkan gitu dari kita, tetapi setelah kita percaya kita harus mentaati gitu agar menjadi percaya. Lalu ketika kita sudah memiliki ketaatan itu, dalam Roma 2 ayat 8, kita harus taat pada kebenaran. Jadi ketika ada kebenaran, kita taat, tidak hanya mengikuti ketaatan yang umum, tapi ketika ada kebenaran kita harus lebih taat. Lalu ketika kita percaya pada Yesus Kristus, maka kita dijamin oleh Yesus. Nah, tadi prosesnya itu ketika kita sudah percaya, kita mentaati juga kebenaran. Orang-orang percaya seperti itu dijamin oleh Tuhan Yesus. Dijamin di sini ketika kita dalam kebimbangan, segala problematika kehidupan, kita dijamin bahwa Tuhan menjamin masa depan kita gitu. Mungkin bagi teman-teman seiman yang mungkin masih sekolah atau misalnya masih kuliah, zaman-zaman UTS sekarang, percayalah Tuhan itu selalu menolong kita gitu ya. Kita tuh selalu dijamin masa depan kita gitu. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan sukai. Apa sih yang Tuhan sukai? Hal-hal yang benar di mata Tuhan, seperti 10 perintah Allah. Kita mentaati firman-Nya, kita berbuat baik, bersedekah, atau misalnya membuat hal-hal yang Tuhan selalu senangkan gitu ya. Nah, contoh-contoh ketaatannya bisa kita baca ya dari Ibrani 11 ayat 7. Boleh saudara-saudara seiman sambil baca di dalam rumah dan mengikutinya dalam hati ya. Ibrani 11 ayat 7. "Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya." Nah, di
sini dalam nats ayat Alkitab ini, Nabi Nuh langsung menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan gitu. Menerima bahwa disuruh bikin bahtera, dia langsung bikin bahtera. Itu karena apa? Karena iman yang dia punya, iman ketaatan yang luar biasa. Jadi kita bisa mencontoh Nabi Nuh ini. Ada juga seperti ketaatan Nabi Abraham, Bapak Abraham. Seperti Bapak Abraham yang disuruh menyembelih anaknya yaitu Ishak, dan dia langsung seperti apa yang engkau katakan langsung dilakukan gitu. Jadi luar biasa banget ya, banyak sekali contoh-contoh bahwa para nabi mengikuti ketaatan yang setia kepada Tuhan gitu. Nah, di sini juga ada dalam Markus 22 ayat 37 di mana itu adalah sebuah kerinduan Allah. Bisa kita baca juga. Dalam Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi kerinduan Allah itu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal kita. Jadi ada 3, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal. Jadi antara hati, jiwa, dan akal kita harus selaras untuk mentaati firman Tuhan, harus taat dan percaya, bahkan setia. Itu adalah kerinduan Allah gitu. Dan ketaatan itu adalah buah-buah dari iman kita, seperti buah-buah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, 9 buah roh ini adalah ketaatan yang ingin Tuhan, yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi buat teman-teman seiman boleh sambil merenungnya di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mempraktekannya, lalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam 9 buah roh ini. Purpose driven life. Apa sih purpose driven life itu? Yaitu alasan untuk segala sesuatu. Hidup untuk memuliakan Allah adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita. Bagaimana sih cara mendatangkan kemuliaan Allah itu? Yaitu dengan menyembah Dia, mengasihi orang percaya, menjadi seperti Kristus, melayani orang lain melalui karunia kita, dan memberitahukan orang lain tentang Dia. Nah, Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan cara memenuhi tujuan yang Dia buat untuk kita. Nah, kehidupan yang sebenarnya tuh dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus, dan kita udah pasti harus mempercayai Tuhan Yesus. Nah, tujuan yang pertama itu dalam Wahyu 4 ayat 11 dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat hati Tuhan itu jika kita percaya sepenuh kepadanya, jika kita mengasihi Dia, jika kita taat kepadanya, dan kita terus-menerus memuji bahkan bersyukur kepadanya. Sebenarnya inti penyembahan itu ada dalam penyerahan dan percaya. Itu adalah arti penyembahan. Bahkan kita bisa menjadi sahabat karib dengan Tuhan ketika kita berdoa, membuat diri kita berbicara kepada Tuhan, atau lebih mendekatkan diri. Nah, penyembahan yang menyenangkan Tuhan itu ketika kita mengatakan kepada Tuhan apa yang Anda rasakan. Nah, pusatkanlah perlahan pada siapa Tuhan sebenarnya, dan sifatnya tidak akan berubah. Nah, segala sesuatu yang diawali oleh Tuhan atau dengan Allah itu pasti berinisiatif membuat kita menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Nah, Allah juga menginginkan kita untuk hidup memenuhi harapan Allah. Bagaimana sih cara tujuan hidup kita? Yaitu berspekulasi, pewahyuan, dan Tuhan juga memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkannya. Jadi, kepada teman-teman seiman tidak perlu takut untuk menghadapi segala masalah, karena kita sudah dijamin dan sudah dipikirkan sebelum kita bertanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah memikirkan jauh, dan Tuhan sudah menjadikan kita sebagai maksud dari tujuannya itu. Tuhan menciptakan alam semesta juga karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Nah,
Yang terakhir tuh ada 5 hal umum yang menggerakkan kehidupan manusia. Yang pertama rasa bersalah, kebencian dan kemarahan, ketakutan, materialisme, dan kebutuhan untuk diterima. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan manfaat kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Nah, apa sih? Yang pertama, mengetahui tujuan kita memberikan arti pada kehidupan kita. Yang kedua, menyederhanakan kehidupan kita. Yang ketiga, memberikan fokus pada kehidupan kita. Dan yang keempat, akan memotivasi kehidupan kita. Bahkan kita dapat menyiapkan untuk kekekalan kehidupan kita.